Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Budi Darmawan, SPD-MT. Pengajar praktik ada Ibu Yusnita Nora, SPD, dan saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi, Ayu Kartika, SPD. Pada modul 2.3, kita mempelajari coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, izinkanlah saya menjelaskan definisi coaching. Coaching adalah proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Konsep coaching secara umum yaitu coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, menurut Grant tahun 1999. Dalam paradigma berpikir coaching, yaitu tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah yang pertama, fokus kepada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dalam prinsip coaching ada 3. Yang pertama, kemitraan. Kemitraan adalah posisi coach terhadap coachingnya, yaitu sebagai mitra. Itu berarti setara dalam coaching. Tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif, yaitu dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu memaksimalkan potensi dan memperdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Dalam proses coaching, kita harus mendengarkan dengan rasa. R-nya yaitu receive, perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. A-nya appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan seperti dengan kata oke, ya, atau mengangguk, juga dengan kontak mata. S-nya yaitu summarize, rangkum yang Anda tangkap dan gunakan kata kunci. Selanjutnya yang terakhir ask, yaitu ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Koneksi modul 2.3 dengan modul-modul sebelumnya adalah koneksi modul 2.3 dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam konteks supervisi akademik, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran guru sebagai coach. Supervisi akademik merupakan suatu proses pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara lebih bersifat kolaboratif dan membina, bukan semata-mata sebagai pengawas yang otoriter. Guru sebagai coach harus mampu mendukung perkembangan profesional rekan-rekannya dengan memberikan masukan yang konstruktif dan bersifat pembinaan. Koneksi modul 2.3 dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu coaching memiliki peran sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang berdasarkan dengan apa yang sudah digali oleh coach. Peran guru dalam kegiatan coachingnya adalah membantu murid untuk belajar dan bertumbuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memicu kesadaran diri dan menimbulkan tindakan kreatif murid, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan oleh
guru kepada muridnya. Kemudian, koneksi modul 2.3 dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya sebagai mitra murid untuk melejitkan kodrat yang mereka miliki. Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran di mana proses pembelajaran harus sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu murid. Terakhir, koneksi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru. Peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga segala sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Coaching dilakukan oleh guru di sekolah agar guru bisa membimbing anak didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga anak didik mampu mengeksplorasi kekuatan yang dimilikinya. Guru sebagai fasilitator akan menuntun anak didik tumbuh kembang mencapai kodratnya. Sebagai seorang coach di sekolah, guru berupaya menggali potensi dan menuntun murid dalam memperbaiki tingkah lakunya. Karena sebagai coach, guru juga harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru memberikan ruang kebebasan untuk murid menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan di dalam dirinya. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk guru sebagai pemimpin pembelajaran. Namun, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, kita juga memerlukan keterampilan coaching yang efektif. Keterampilan coaching dapat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, membimbing siswa dalam memecahkan masalah, dan mempromosikan keterampilan sosial dan emosi siswa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.